Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dekan langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Dr. Insinyur Iha Haryani Hatta, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Panjang banget, Masya Allah. Bu Iha, itu 4 titel memang harus seperti itu atau gimana, Bu Iha? Oke, Smart Generation gitu loh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Kalau di universitas atau kita sebagai dosen, pendidikan itu memang wajib gitu loh. Jadi syarat menjadi dosen itu memang dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Kalau sekarang itu menjadi dosen harus titelnya pendidikannya S3 gitu loh. Minimal harus S3. Ya gitu. Jadi semua yang mau jadi dosen ya harus siap-siap untuk sekolah atau menyelesaikan S3. Tapi ini bagus ya Bu ya, artinya memastikan bahwa yang diajarin itu oleh pengajar yang handal itu ya. Betul, Bu Iha, ya. betul. Tapi sampai 4 titel, Masya Allah, luar biasa sekali ini Smart Generation. Jadi yang nonton ini kebanyakan masih SMA Bu, jadi mereka perlu inspirasi atas adanya Universitas Pancasila yang merupakan PTS nih Bu. Sekilas tentang Bu Iha nih, sebelum di sini memang sudah di PTS terus atau bagaimana Bu sebelumnya Bu karirnya Bu, biar dapat konteks anak-anak Bu, teman-teman. Sebelum di Pancasila memang saya menjadi asisten dulu di suatu perguruan tinggi negeri, tetapi saya coba mengembangkan diri langsung ke menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila gitu. Baik. Nah, kemudian memang sampai sekarang juga masih bekerja di sini. Baik, masih ngajar ya? Betul, tapi perkembangannya adalah waktu di zamannya saya itu memang bisa masuk dengan pendidikan S1 menjadi dosen di zaman saya. Oh, gitu. masih bisa? Betul. Baik. Nah, kenapa mungkin juga bagi orang yang ingin menjadi dosen, minatnya itu adalah ingin sekolah gitu ya. Benar. Nah, alhamdulillah di Universitas Pancasila ini untuk pendidikan itu ditunjang gitu. Jadi terus terang untuk S2 dan S3 saya itu gratis. Masya gitu. Allah. Kalau untuk dosen ya gitu. Dibantu oleh UP. Ya semua dosen yang ingin pendidikan lanjut itu akan di beasiswa. Mendapat beasiswa. Jadi adik-adik yang pengen jadi dosen, inspirasinya harus yang gemar belajar Bu ya. Betul. Passionnya harus giat belajar. Sekarang minimal S3, Masya Allah. Ya, betul. Saya ingin sampaikan kalau dosen itu bukan hanya pendidikan sekolah lanjut itu, tetapi terus dipacu untuk jenjang jabatan akademik. Jenjang jabatan akademik. Jadi istilahnya itu ada yang lektor kepala, yang tertinggi itu lektor kepala dan profesor. Itu yang kita dipacu juga. Jadi selain pendidikan ada statusnya juga. Yang tertinggi itu adalah profesor. Untuk mendapatkan ke sana harus apa Bu? Itu harus menulis buku, Masya Allah. kemudian menulis penelitian dan mempublikasikan penelitian. Bikin paper ya? Betul. Jadi ke nasional ataupun internasional. Benar tadi disampaikan bahwa kalau mau jadi dosen ya harus yang passionnya senang belajar. Dan juga di sini menunjukkan bahwa memang perguruan tinggi semakin dosennya adalah yang pendidikannya bagus, biasanya adalah biasanya maksudnya akan menghasilkan alumni yang atau sarjana dari perguruan tinggi itu lebih handal gitu loh. Cemerlang juga ya. Karena dosennya ya seperti itulah pendidikannya tertinggi lah gitu, yaitu doktor gitu. Berarti ini adalah bukti bahwa di Universitas Pancasila memang sangat menjunjung tinggi nilai akademik ya Bu ya? Iya, betul. Ini dosennya saja 4 titelnya, Masya Allah. Itu belajar berapa puluh tahun nggak tahu. Baik, ngobrolin soal Universitas Pancasila nih Bu, jadi kan didirikan tahun 1966 ya Bu ya, itu sejak saat itu sampai sekarang kira-kira evolusinya sudah seperti apa nih Bu? Dari akreditasi atau ranking, monggo Bu silakan. Universitas Pancasila itu diawali dengan mempunyai 4 fakultas. 4 fakultas. Jadi yang fakultas yang tertua itu memang Fakultas Ekonomi, Farmasi, Teknik dan Hukum. Kemudian berkembang menjadi 7 fakultas, yaitu ditambah dengan Pariwisata, Komunikasi dan Psikologi. Nah, kemudian soal akreditasinya, kita memang semuanya sudah A.
Prodi ya. Prodi. Jadi di fakultas itu ada, kalau fakultas ekonomi itu ada 4 prodi, semua agitasinya A. Baik. Dan Universitas Pancasila juga agitasinya A. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Universitas Pancasila ataupun Fakultas Ekonomi memang concern dengan soal mutu. Baik, bagus. Jadi tadi di ekonomi dan bisnis ada 4 prodi ya Bu ya? 4 prodi itu apa aja Bu? Ya, prodi itu S1 manajemen, S1 akuntansi, D3 akuntansi, dan D3 pajak. Baik. Semuanya beragitasi A. Alhamdulillah. Ya. Tadi selain S1 tadi kan saya lihat ada gedung S3 juga ya? Oh ya, betul, Berarti Bang. ada S2, S3-nya juga lengkap di sini Bu ya? Fakultas Jadi bisa ekonomi satu paket. lengkap memang. Jadi ada D3, ada S1, S2, dan S3. Baik. S2, S3-nya akreditasinya juga A juga. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Tuh, adik-adik sekalian, ini bisa jadi rujukan bagi yang ingin masuk ke ekonomi dan bisnis, ada di Universitas Pancasila. Baik. Lokasinya juga enak ya Bu ya? Betul. Jauh dari keramaian juga dan lingkungannya asri tadi di bawah. Nanti Betul. bisa dilihat di video ini. Kayak gimana sih potret dari Universitas Pancasila? Salah satu Ayo, juga monggo, silakan. yang unggul di Universitas Pancasila soal lokasi. Lokasi. Kita punya stasiun Iya, betul. kereta api Iya, enak ya. Universitas Pancasila. Jadi turun di depannya langsung nyebrang Tinggal sampai nyebrang. gitu loh. Jadi nggak susah-susah. Baik, Betul. baik, baik. Jadi di zaman pandemi ini juga kan lebih enak juga ya. Sekarang Betul. juga udah naik kereta juga udah longgar juga ya Bu ya. Baik, baik. Bu Iha tadi sempat mention Bu Iha pernah menjadi asisten di PTN gitu kan ya. Sekarang juga di PTS. Ini pasti banyak yang nonton dan juga orang tua bertanya apa sih bedanya PTN dan PTS Bu? Apakah ini saingan? Apakah ini komplement? Apakah ini memang beda segmennya? Monggo Bu Iha. Langsung dari dekannya nih. Kalau PTN memang kan diselenggarakan oleh pemerintah gitu loh. Jadi yang mahasiswa yang masuk di sana itu yang lulus. Tetapi dalam proses pembelajaran sebetulnya di PTS itu dikembangkan kreativitas. Kemudian pengembangan kemampuan mahasiswa seperti kepemimpinan, kewirausahaan itu lebih kuat di PTS. Kalau menurut saya dulu ya, kalau di waktu saya zaman itu. Baik. Jadi itu yang saya alamin karena di PTS itu mungkin karena kemudahan untuk berbuat gitu ya, sehingga hal-hal yang bisa mengembangkan mahasiswa itu bisa kita lakukan. Itulah salah satu yang ini. Kemudian kalau kegiatan mahasiswa di PTS lebih dinamis, betul. Dinamis. Tadi ada UKM ya, ada betul, lebih dinamis. Jadi di sini kita banyak UKM kita, kegiatan mahasiswa. Jadi ada senat, ada BPM, ada himpunan prodi, himpunan profesi gitu lah. Kemudian ada unit yang lain, dan itu semua aktif. Itu yang saya rasakan kalau bedanya dengan PTS dan PTN. Kegiatan mahasiswanya aktif. Baik, gitu. baik. Jadi yang pertama dari kegiatan mahasiswanya ya Bu ya. Betul. Baik Bu, kalau selain dari kegiatan mahasiswa Bu, kira-kira dari kepastian mendapatkan pekerjaan, beda nggak sih Bu antara PTN dan PTS Bu? Betul, baik. Ada bedanya gitu. Kalau di PTS, saya yakin semua di PTS ataupun PTS yang tua, yang tua, cukup berpengalaman, yang berpengalaman ataupun kita mengembangkan banyak kerjasama. Baik. Tujuannya itu adalah supaya lulusan dari perguruan tinggi ini bisa setara lah dengan PTS, dan dengan akreditasi juga sebetulnya dengan A itu artinya sudah kita selevel, sama, gitu sudah loh. selevel. Nah, tapi kita mengembangkan tuh kerjasama. Baik. Nah, sehingga lulusan kemudian juga kita mengembangkan magang. Nah, sehingga yang belum lulus pun itu bisa magang di perguruan tinggi, di perusahaan. Dan itu beberapa ini ada mahasiswa yang langsung kerja. Di tahun ini terus terang sudah ada beberapa yang baru lulus ya. Kami alhamdulillah baru yudisium gitu kan. Sidang sidang skripsi yang tahun semester gasal ini. Nah, itu sudah ada yang ijon. Sudah ada yang ijon? Iya. Di kontrak di muka? Iya. Masya Allah. Jadi begitu lulus dia masuk. Nah, itulah keunggulan ya, salah satu kerjasama dengan industri. Yang kedua dengan alumni. Baik. Jadi alumni itu tetap kita, networknya lebih
lebih erat, lebih kental. Iya betul, lebih erat itu. Baik. Iya, karena di Indonesia kan memang hubungan alumni memang kental ya Bu ya. Iya, itu. Lulusan mana? Universitas Pancasila. Oh sama nih. Wah itu bisa lebih mudah itu ya. Iya, betul. Baik. Jadi hubungan dengan alumni juga direkatkan ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu. Sekarang nih Bu, zaman milenial ini kan sudah banyak yang bermimpi menjadi entrepreneur ya Bu ya. Dan juga pandemi mendorong orang untuk berusaha menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Betul. Dilihat 1 tahun kemarin UMKM tumbuh sangat pesat sekali Bu ya. Nah ini kalau dari UP ini banyak mencetak entrepreneur atau bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah. Kami memang sekarang sudah punya pengalaman dalam mendidik wirausaha. Itu melalui pertama ada kurikulum atau mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan. Ya. Waduh, spesifik. Kemudian kami setelah selesai dari lulus itu, kita juga punya skema atau tempat uji kompetensi dengan skema kewirausahaan. Artinya lulusan UP itu pasti mempunyai wawasan kewirausahaan. Baik. Kemudian ada yang mungkin tes fashionnya kewirausahaan, itu ada komunitas penciptaan wirausaha muda yang dilakukan oleh inkubator bisnis. Ada jadi inkubator kita juga punya di sini. unit inkubator bisnis. Baik. Itu kegiatannya adalah mahasiswa ada selalu setiap semester dilakukan seleksi proposal. Business pitching ya Bu ya? Iya, business betul. sales. Baik. Kemudian nanti bagi yang baik itu akan dibina oleh dosen-dosen untuk dikembangkan menjadi maksudnya usahanya tuh menjadi jalan gitulah. Nah, seandainya mereka sudah menciptakan suatu produk, kita memiliki tempat galeri kewirausahaan. Dan pajangan hasil produk itu kita pajang dan boleh dibeli. Jadi itulah yang dilakukan pengembangan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi. Dan kami juga tidak sendiri. Kami bermitra dengan BUMN atau dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itulah yang kami lakukan terhadap berarti jadi di inkubator ini adik-adik sekalian bukan hanya adik-adik dibina tentang bisnis plan-nya, tapi nanti juga diarahkan kira-kira bagaimana. Dan ketika sudah jalan, ini sudah ada marketnya market buat dijual. Kalau permodalannya gimana Bu? Dibantu juga kah? Atau permodalan bagi yang selected ya pastinya. Betul. Jadi ada dari mahasiswa juga, fakultas juga, dan kita kembangkan dana-dana dari pemerintah. Gitu kan, atau juga dana-dana dari BUMN. Itulah yang kami. Baik, tuh adik-adik sekalian, kuliah di UP tadi bukan hanya bisa dapat magang, pekerjaan juga bisa lebih pasti, ada kerjasamanya. Tapi kalau punya passionnya juga di entrepreneurship bisa juga dikembangkan di sini Bu ya, ada pembinaannya. Nah Bu, ini kita lagi pakai masker nih Bu, lagi pandemi ya, jadi harus jaga kesehatan semua ya Bu ya. Nah ini di era pandemi ini gimana Bu kuliah di UP Bu? Ya, sejak pandemi, alhamdulillah kami IT-nya sudah siap dengan kuliah jarak jauh. Jadi begitu pandemi kita langsung kuliah daring. Dengan menggunakan Zoom, LMS gitu kan. Absensi juga daring, tetapi tetap diberlakukan aturan perkuliahan yang sama sebelum pandemik. SKS-nya sama gitu. Iya betul, segala macamnya sama. Cuman bedanya itu adalah tatap mukanya yang biasanya ketemu dosen di kelas gitu ya. Dan sekarang di laptop gitu loh itu aja. Gitu. Adaptasi dosen terhadap perubahan teknologi ini bagaimana Bu? Pelatihan apakah gencar dilakukan kepada semua dosen? Betul, jadi kalau kita ini untuk dosen itu memang kita sudah punya modul atau bahan PPT gitu ya istilahnya itu. Semua dosen pasti mengajar dengan seperti itu. Jadi dengan adanya kuliah daring ini maksudnya ya dengan mudahnya bisa dikerjakan. Bukan sesuatu yang menakutkan ya Bu ya? Iya, bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi hanya bedanya presentasi di kelas
sekarang presentasi di laptop. Ya, gitu. Jadi interaktif pun itu juga harus dikedepankan ya Bu ya, Betul, supaya nggak terlalu satu arah ya Bu ya. Betul. Baik tuh kepada orang tua dan kepada adik-adik sekalian, ini pandemi kita juga belum tahu kapan ujungnya, tapi ternyata Universitas Pancasila sudah sangat siap untuk mengajarkan melalui daring ya Bu ya. Betul. Kalau khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kapasitasnya untuk penerimaan mahasiswa baru itu berapa siswa sih Bu? Kita mahasiswa baru ya, itu kita bisa sekitar 700 mahasiswa. Untuk di ekonomi dan bisnis ya Bu ya, secara spesifik. Betul. Baik. Dan penjaringannya lewat bagaimana Bu supaya adik-adik yang nonton ini bisa ini? Baiklah, terima kasih. Jadi kita ada jadwal ujian, ya, tes penerimaan mahasiswa baru. Itu tersebar di di Instagram, web, segala macam. Sosial media itu. Nah, itu ujiannya itu juga pakai dengan secara daring. Masya Allah, udah keren gitu ya. Jadi bebas pandemi ya? Bebas pandemi. Kemudian nanti juga nilainya itu memang tergantung TPA, bahasa Inggris, dan keilmuannya. Kalau ekonomi berarti keilmuan ekonomi. Baik. Nah, selain itu ada wawancara dengan dosen gitu loh. Jadi yang kami inginkan, betul. Jadi yang kami inginkan tuh bukan hanya nilai saja, bagus sekali. tetapi kita melihat mahasiswa ini motivasi sekolahnya bagaimana, kemudian dan juga ya bismillah kami akan berusaha untuk yang soal anti narkoba gitu loh. Baik. Jadi mudah-mudahan yang terpilih menjadi mahasiswa ini adalah anak yang minat sekolahnya bagus dan maksudnya sehingga kami bisa mendidik atau membina secara optimal. Optimal mungkin. Karena tadi juga salah satu nilai yang Bu Iha mungkin cari dari mahasiswa adalah yang bisa bersosialisasi dan berorganisasi yang aktif juga ya Bu ya. Betul. Tadi pengen menciptakan suasana yang dinamis itu Bu ya di dalam ya. Siap. Betul. Lalu untuk 700 ini apakah jalur beasiswa banyak nggak ya Bu ya? Oh iya, kita ada beberapa jalur. Itu jalur bidik misi dulu ya, sekarang jadi jalur pokoknya yang beasiswa 100% itu ya. Baik. Kemudian juga ada beasiswa karena raport gitu kan. Jadi kemudian juga ada yang jalur memang tes gitu loh. Itu 3 jalur itu. Baik. Jadi untuk beasiswa porsinya banyak juga ya Bu ya, insya Allah ya. Kalau beasiswa sih mudah gitu. Misalnya programnya itu adalah nilai raport 8 gitu per 7. Baik. Nah, itu nanti direkap, kemudian kita umumkan siapa-siapa yang lolos penjaringan. Baik. Bu, tadi Bu ngomong soal PTN dan PTS, tadi kan sudah kita bedah bersama, memang tidak bersaing secara langsung karena ada nilai-nilai tersendiri yang dikedepankan ya Bu ya. Betul. Tapi memang tidak bisa dihindari, mungkin banyak adik-adik yang nonton juga ikutan UTBK, ikutan SNMPTN, dan juga daftar PTS sebagai plan mereka juga Bu ya, sebagai plan mereka ya. Kalau di sini diperkenankan juga atau bagaimana Bu? Kalau kita mahasiswa calon itu kalau ingin ke Pancasila dan ternyata dia lulus dari PTN, itu kita maksudnya ada kebijakan untuk maksudnya pengembalian. Oh ya, ada, Masya Allah. Nah, cuman sih saya mengingatkan untuk anak-anak SMA bahwa pemilihan perguruan tinggi itu memang tergantung dari perguruan tingginya ini ternama apa enggak. Nah, itu ada batas waktunya juga gitu loh. Nah, itulah makanya karena Pancasila itu kan punya program pengembalian. Betul. Saya sarankan sebetulnya sebelum ke PTN ada baiknya punya pegangan daftar dulu di PTS gitu kan. Sehingga kalau misalnya nanti dapat PTN tidak ada ruginya gitu kan. Bisa milih gitu loh, sehingga maksudnya bisa ke PTN dengan pengembalian
uang yang sudah Baik, berarti yang jelas buat adik-adik sekalian nanti juga bisa mulai browsing soal UP juga. Ini informasi dari dekannya langsung. Berarti mereka bisa mendaftar dulu, bisa mensecure kursinya dulu. Nanti ketika PTN diterima, berarti mereka punya opsi ya Bu ya, tergantung planning mereka ya. Betul. Tapi yang pastinya adik-adik sekalian jangan hanya milih PTN berdasarkan nama, tapi pastikan passion dan juga prodinya tepat ya Bu ya. Betul. Karena setelah lulus itu akan menentukan ya Bu ya, kira-kira ya. Siap. Ya, memang betul yang tadi disampaikan Pak Kasid tadi, sebaiknya itu adalah program studi, bukan karena PTN-nya gitu loh, karena pendidikannya saya yakin kalau untuk program tinggi yang besar itu pendidikan di PTS lebih intensif. Lebih dosen itu terlibat. Oh, baik. Itu salah satu karena saya merasakan ya, di dua tempat ya. Di dua tempat ya, gitu PTS, kan. Ya, beda gitu loh. Jadi dosen itu lebih turun, membina motivasi terpacu mahasiswa. Oh, baik, lebih gitu. Turun. Oke, lebih interaktif ya Bu ya. Lebih interaktif. Kemudian kita juga ada di Fakultas Ekonomi itu ada dosen PA. Dosen PA itu yang menjadi orang tua di fakultas di kampus. Masya Allah. Guru BK itu. Kalau di SMA, guru BK. Kalau di perguruan tinggi dosen PA itu yang selalu setiap semester memonitor kemajuan dari mahasiswa gitu. Baik. Sehingga kita harapkan bahwa mahasiswa yang masuk sejumlah berapa, maka yang keluar juga dengan jumlah yang sama. Itu yang kita harapkan. Masya Allah. Jadi buat orang tua tidak perlu khawatir. Di sini juga ada perwaliannya. Betul. Jadi bisa dibantu monitor juga. Betul. Baik Bu, tadi kan UP sudah melalui online juga ya Bu ya. Artinya tidak hanya sekitar Jakarta dan Jawa Barat Bu, atau bagaimana profil mahasiswanya Bu? Iya, betul. Profil mahasiswa kita ada di seluruh Indonesia. Bagus. Nah, begitu pandemik, memang mereka kembali ya ke tempat masing-masing gitu. Nah, ini ada yang bagi mereka ada yang jadi bersyukur dengan ada pandemik, berkumpul dengan keluarga, tetapi tidak kehilangan masa studinya. Jadi tetap kuliah itu ya. Karena saya alamin juga ada mahasiswa dengan pandemik, dia ke Bali gitu ketemu dengan keluarganya, dan dia tetap kuliah. Iya gitu loh. Enak juga ya pandemik katanya. Baik. Kira-kira Bu, dengan keterbukaan informasi dan Zoom dan new normal ini Bu ya ke depannya ya, ada rencana nggak sih Bu Universitas Pancasila menjadi universitas terbuka Bu ke depannya? Kira-kira yang menjadi global juga, mungkin mahasiswa luar Indonesia juga bisa ikutan, atau bagaimana itu Bu? Baik, kalau di Fakultas Ekonomi kita kan juga ada kelas unggulan dan kelas internasional. Jadi memang kalau kami mempersiapkan diri untuk lebih lebih maju lagi, bukan hanya nasional tapi lingkup internasional. Itu yang pertama. Kemudian di Fakultas Ekonomi ini kita usahakan untuk agitasi internasional. Itu ada nunjukin bahwa pengelolaan di Fakultas Ekonomi ini udah levelnya internasional ya. Baik, itu intinya. Bagus. Berarti sudah mulai membukakah Bu untuk mahasiswa non Indonesia, atau masih rencana kira-kira? Kalau sekarang kelas internasional itu memang Indonesia ke ke luar gitu kan. Tetapi untuk yang di luar itu pernah datang ke kita gitu. Karena kita ada double degree. Baik. Itu yang kita baik. Oh, jadi ada double degree ya? Iya. Tuh, adik-adik sekalian, kalau kuliah di UP ternyata banyak juga programnya, ya. Profil mahasiswanya bukan itu saja, bukan Jakarta dan sekitarnya, tapi juga akan jadi melting pot budaya ini dari mana-mana, Indonesia dan juga dari luar ya Bu ya. Baik Bu Iha, tadi kita sudah diskusi banyak. Pengen tahu dong Bu, profil mahasiswa ini kegiatan di luar akademiknya, tadi UKM tuh kayak gimana sih Bu UKM-nya di sini Bu? Jadi di Fakultas Ekonomi selain dikembangkan kewirausahaan, yaitu semangat berwirausaha, kita juga mengembangkan kegiatan mahasiswa non akademik. Kita punya UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Di bidang alam itu adalah Talaseta, di bidang seni itu adalah PEAT,
ada juga di bidang apa itu kerohanian, rohis, banyak sekali, juga di bidang suka donor darah ya, reksus gitulah, dan wartawan juga. Ya, kita juga ini gitu loh. Banyak sekali kegiatan unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Bagus, ini bagus sekali karena ketika sudah masuk dunia pekerjaan kan bukan semuanya tentang akademik ya Bu ya, Betul. tapi kemampuan berorganisasi Betul, dan memang. bersosialisasi itu diasah di sini ya Bu ya. Terus terang, saya dekan meminta semua mahasiswa untuk ikut unit kegiatan mahasiswa. Kenapa? Karena banyak dari stakeholder, bukan maksudnya perusahaan itu menginginkan mahasiswa Yang itu, aktif. ya betul, mahasiswa yang aktif. Jadi karena namanya nanti kita dunia kerja itu kita harus punya teamwork. Nah, di unit kegiatan mahasiswa itu diharapkan punya pengalaman itu bekerja sama dalam teamwork. Itulah kenapa kami mendukung UKM itu untuk melakukan kegiatan, dan saya mendukung semua mahasiswa untuk terlibat di UKM. Bagus. Jadi beneran keluar ini akademik dapat, non akademik juga kuat ya Bu Betul, ya. Waduh, keren nih, keren. Kalau profil alumninya kayak gimana sih Bu di sini Bu? Nah, alhamdulillah alumni kita ini kita selalu melakukan research study. Nah, alumni kita ini banyak yang bekerja di pemerintah, ada banyak juga politisi, kemudian pegawai juga banyak, entrepreneur juga ada gitu loh, cukup banyak. Owner juga banyak, gitu ya. Baik. Jadi pemilik perusahaan juga banyak gitu. Ya, alhamdulillah karena Fakultas Ekonomi adalah fakultas yang pengalaman ya, sehingga jumlah mahasiswa kita juga sudah banyak dan yang berhasil juga banyak. Benar. Nah, bagi dosen atau dekan itu adalah suatu Kebanggaan ya? Iya, betul, kebanggaan. Baik. Jadi Bu Iha selain dari kebanggaannya adalah melihat alumni seperti itu, Bu Iha tuh kan sebagai dekan pimpinan tertinggi nih Bu ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, ada sentuhan apa sih Bu yang Bu Iha kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini nih? Wah, nih Bu Iha banget nih kayak gini kasarnya tuh Bu. Betul. Kalau saya mengembangkan Fakultas Ekonomi, kita harus kuat dalam bidang akademik, keilmuan kita, karena kita sudah memilih suatu bidang ilmu, yaitu ekonomi. Tetapi kalau di dalam dunia kerja ataupun di dunia yang nyata gitu kan, itu pasti kalau kita ingin sukses, bukan hanya itu yang kita andalkan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengembangkan kegiatan non akademik seperti kepemimpinan, kewirausahaan, dan juga di sini saya mengembangkan seni. Jadi bisa dilihat fasilitas seni kami. Nanti kami ada di video punya, ya, ada di video. Betul, kami punya piano yang ada di kami pasang di lobi mahasiswa. Kita punya peralatan ruangan dengan penuh dengan musik. Studio Musik kita punya. Gitu. Jadi selain itu maksudnya kita juga kembangkan ya seni itu, dan kita juga seni tari, seni suara, seni itu kita kembangkan karena supaya kita itu selain seimbang gitu. Di sini juga kita kembangkan selain itu juga kalau Universitas Pancasila, karena Pancasila ya, kita amat menghargai agama yang dipilih. Jadi kita punya masjid, insya Allah kita punya gereja, insya Allah kita punya tempat ibadah untuk agama lain. Itulah bedanya Universitas Pancasila dengan universitas yang lain. Itu salah satunya. Keren promosinya. Bu Iha, sekarang tanggal 25 Februari, artinya anak-anak baru saja selesai SNMPTN finalisasi, lalu 15 Maret akan pendaftaran UTBK dan SBMPTN, setelah itu juga akan UTBK Bu di bulan April. Ada pesan-pesan nggak sih Bu khususnya buat anak-anak kelas 12 terhadap pilihan mereka Bu ke depannya nih Bu? Baik. Pasti orang tua juga banyak yang galau nih Bu ya. Baik, untuk calon mahasiswa gitu ya, dalam memilih perguruan tinggi tadi saya sampaikan harus sesuai dengan kemampuan dan tes kita, passion kita. Passion. Insya Allah itu kalau itu yang kita lakukan, kita akan bertanggung jawab
gitu ya. Dan sehingga akhirnya kita akan menyelesaikan atau bersungguh-sungguh dengan pilihan itu. Kemudian karena itu tes kita, insya Allah kita akan berguna bagi masyarakat karena kita bekerja itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Dari hati. Dari hati, ya. Itulah biasanya yang berhasil seperti itu. Itu pesan saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Iha. Ini Alhamdulillah nggak terasa waktunya sudah panjang. Terima kasih banyak motivasi-motivasinya. Bu Iha, yang terakhir Bu, ini kalau anak-anak atau orang tua ingin tahu lebih banyak soal UP, bisa kemana sih Bu? Kalau ingin mengetahui tentang UP itu, kita kan ada webnya. Baik. Jadi Universitas Pancasila atau PMB Universitas Pancasila. Wah. Biasanya kita di Google aja, Iya, di Google aja itu akan keluar Universitas Pancasila. PMB Universitas Pancasila, termasuk di sosial media tadi juga aktif ya Bu ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Iha atas waktunya Bu. Ini jarang-jarang saya bisa dapat waktu langsung dengan dekannya. Terima kasih. Matur nuwun banget. Sukses selalu, Semak Generation. Betul, semoga dapat prodi dan di PTN yang mereka, PTN atau PTS atau luar negeri yang mereka pasti deh Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Smart Generation.